Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah matematika. Secara umum, sejarah matematika dapat diartikan sebagai sekumpulan kejadian yang terjadi pada masa lampau dan berhubungan dengan perkembangan matematika. Oleh sebab itu, sejarah matematika dapat memberikan pemahaman tentang konsep matematika dan kenapa konsep tersebut ada. Secara khusus, sebagai sebuah bidang kajian, sejarah matematika merupakan sebuah penyelidikan terkait asal-usul penemuan dalam matematika yang meliputi metode dan notasi matematika pada masa lampau. Matematika dan sejarahnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sedangkan menurut Barbin, ada dua alasan penting terkait penerapan sejarah matematika dalam pembelajaran, yaitu sejarah matematika memberikan kesempatan untuk membangun persepsi terkait apakah sebenarnya matematika dan memungkinkan kita memiliki pemahaman yang lebih baik terkait konsep dan teori matematika. Dalam setiap dua hal tersebut, ada urutan membangun pemahaman, yaitu pada awalnya sejarah matematika bisa mengubah persepsi dan pemahaman guru tentang matematika. Kemudian sejarah matematika akan mempengaruhi bagaimana cara guru mengajarkan matematika, dan pada akhirnya akan mempengaruhi cara siswa menerima dan memahami matematika. Efektivitas penerapan sejarah matematika bisa dinilai melalui alur proses tersebut. Menganalisis laporan guru-guru yang mengikuti in-service training sejenis Diklat Guru pada tahun 2005, guru-guru tersebut melaksanakan proyek bernama Egyptian Mathematics di kelas 10 di Denmark. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejarah matematika dapat menciptakan lingkungan belajar yang kaya, membangun kesadaran sejarah siswa, mengembangkan strategi belajar, dan memperluas keterampilan pemecahan masalah, walaupun para siswa mengerjakan matematika yang bukan bagian dari kurikulum inti. Pada tahun 2007, Godwin melakukan sebuah penelitian di California Public School untuk mengetahui urgensi guru mengetahui sejarah matematika. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan apa yang diketahui oleh guru tentang sejarah matematika dengan kepercayaan terhadap matematika. Guru dengan nilai sejarah matematika yang lebih rendah kurang mempercayai bahwa matematika merupakan ilmu atau disiplin untuk semua orang dan adanya perbedaan budaya dalam matematika. Guru dengan skor rendah mempercayai bahwa matematika merupakan sekumpulan fakta-fakta terpisah, aturan dan keterampilan, serta segala sesuatu yang penting tentang matematika telah diketahui. Godwin menyimpulkan bahwa dengan mengetahui sejarah matematika sangat bernilai secara pedagogik karena memberikan konteks matematika. Sejarah matematika menunjukkan kepada guru dan siswa karakteristik matematika. Dapat dilihat sendiri daftar pustakanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi matematika.
Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani, matein atau mantenien yang artinya mempelajari. Matematika mempunyai hubungan dengan kata Sanskerta, yaitu meda atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan atau inteligensia. Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, bangun ruang, dan perubahan-perubahan yang pada suatu bilangan. Matematika berasal dari bahasa Yunani, yaitu mathematikos yang artinya ilmu pasti. Dalam bahasa Belanda, matematika disebut sebagai wiskunde yang artinya ilmu tentang belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi matematika adalah ilmu tentang bilangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, yang mencakup segala bentuk prosedur operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah mengenai bilangan. Seorang yang ahli dalam bidang matematika disebut sebagai matematikawan atau matematikus. Segala hal yang bersangkutan dan berhubungan dengan matematika disebut sebagai matematis. Matematis juga digunakan untuk menyebut sesuatu secara sangat pasti dan sangat tepat. Matematika merupakan salah satu ilmu yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, matematika digunakan dalam transaksi perdagangan dan lain-lain. Hampir di setiap aspek kehidupan ilmu matematika yang diterapkan. Karena itu, matematika mendapat julukan sebagai ratu segala ilmu. Matematika juga mempunyai banyak kelebihan dibanding ilmu pengetahuan lain. Selain sifatnya yang fleksibel dan dinamis, matematika juga selalu dapat mengimbangi perkembangan zaman, terutama di masa sekarang ketika segala sesuatu dapat dilakukan dengan komputer. Matematika menjadi salah satu bahasa program yang efektif dan efisien. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada di dalamnya. Menurut Dienes, mengatakan bahwa matematika adalah ilmu seni kreatif. Sekian dari saya. Oleh karena itu, matematika harus dipelajari dan diajarkan sebagai ilmu seni. Sedangkan Kitcher dalam Jackson lebih memfokuskan perhatiannya kepada komponen dalam kegiatan matematika. Dia mengklaim bahwa matematika terdiri atas 5 komponen-komponen. Yang pertama, language, bahasa yang dijalankan oleh para matematikawan. Yang kedua, statements, pernyataan yang digunakan oleh para matematikawan. Yang ketiga, question, pertanyaan penting yang hingga saat ini belum terpecahkan. Yang keempat, reasoning, alasan yang digunakan untuk menjelaskan pernyataan. Yang kelima, ide matematika itu sendiri. Bahkan secara lebih luas matematika dipandang sebagai the science of pattern. Sejalan dengan kedua pandangan di atas, Sujono mengemukakan beberapa pengertian matematika, di antaranya matematika diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan terorganisasi secara sistematik. Selain itu, matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang penalaran yang logik dan masalah yang berhubungan dengan bilangan. Bahkan dia mengartikan matematika sebagai ilmu bantu dalam menginterpretasikan berbagai ide dan kesimpulan. Pengertian matematika sebagai ilmu tentang struktur yang terorganisir juga dikemukakan oleh Ruseffendi. Dari sisi abstraksi matematika, Newman dalam Jackson melihat 3 ciri utama matematika, yaitu yang pertama, matematika disajikan dalam pola yang lebih ketat. Yang kedua, matematika berkembang dan digunakan lebih luas daripada ilmu-ilmu lain. Dan yang ketiga, matematika lebih terkonsentrasi pada konsep. Menurut Hudoyo, pelajaran matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak.
sehingga pemahamannya membutuhkan daya nalar yang tinggi, dibutuhkan ketekunan, keuletan, perhatian dan motivasi yang tinggi untuk dapat memahami materi pelajaran matematika. Sedangkan menurut Sumarmo, pelajaran matematika berkaitan dengan penalaran yang bersifat deduktif. Materi matematika bersifat hierarkis dan terstruktur. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya tentang definisi matematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu karakteristik matematika. Secara umum, karakteristik matematika ada 6. 1. Memiliki objek kajian yang bersifat abstrak. Objek matematika adalah objek mental atau pikiran, oleh karena itu bersifat abstrak. Objek-objek tersebut meliputi fakta, konsep, operasi atau skill, dan prinsip. Berikut saya akan jelaskan secara rinci tentang objek-objek matematika tersebut. Fakta. Fakta adalah sembarang pemufakatan atau kesepakatan atau konvensi dalam matematika. Fakta matematika meliputi istilah atau nama dan simbol atau notasi atau lambang. Misalnya, kata 5 yang disimbolkan dengan angka 5 dan kata 4 ditambah 3 yang disimbolkan dengan angka 4 plus 3 merupakan fakta yang tersusun. Demikian pula simbol plus merupakan simbol operasi penjumlahan yang juga merupakan. Selanjutnya, konsep. Konsep adalah ide atau abstrak yang dapat digunakan atau memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan atau menggolongkan suatu objek, sehingga objek itu termasuk contoh konsep atau bukan konsep. Misalnya, yang terjadi pada segi 4 yang terjadi jika sebuah segitiga dipotong oleh sebuah garis sejajar dan salah satu sisinya disebut trapesium. Lanjut pada operasi atau skill, yang merupakan aturan pengerjaan, hitung, aljabar, matematika, dan lain-lain untuk tunggal dari satu atau lebih elemen yang diketahui. Contohnya pada penjumlahan, pengurangan, dan juga pengambilan akar, dan masih banyak lagi yang lain. Terakhir, prinsip. Prinsip adalah hubungan antara beberapa objek dasar matematika sehingga terdiri dari beberapa fakta, konsep, dan dikaitkan dengan suatu operasi. Contohnya pada geometri, misal, dua segitiga adalah sama dan sebangun jika panjang dua sisi dan besar sudut apitnya dari segitiga yang satu sama dengan panjang dua sisi yang besar sudut apitnya dari segitiga yang kedua. Nah, untuk memahami konsep sama dan sebangun, maka terlebih dahulu harus memahami konsep segitiga, konsep sudut, dan konsep sisi.
Karakteristik kedua ialah mempunyai pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif didasarkan pada urutan kronologis dari pengertian pangkal, aksioma atau postulat, definisi, sifat-sifat, dalil-dalil atau rumus-rumus dan penerapannya dalam matematika sendiri atau bidang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum dan diterapkan pada hal yang bersifat khusus, atau pola pikir yang didasarkan pada suatu pernyataan yang sebelumnya telah diakui kebenarannya. Contoh, seorang siswa SD sudah mengerti makna konsep persegi panjang yang diajarkan oleh gurunya. Suatu hari, siswa tersebut melihat berbagai macam bentuk figura yang terdapat pada suatu pameran lukisan. Saat itu, dia menunjukkan figura yang berbentuk persegi panjang dan yang bukan persegi panjang. Ini berarti siswa tersebut telah menerapkan pemahaman umum tentang persegi panjang ke dalam situasi khusus tentang figura-figura tersebut. Jadi, siswa itu saat menunjuk figura telah menggunakan pola pikir deduktif yang tergolong sederhana. Yang ketiga, konsisten dalam sistemnya. Matematika memiliki berbagai macam sistem. Sistem dibentuk dari prinsip-prinsip matematika. Dalam matematika memang terdapat banyak sistem. Ada sistem yang berkaitan satu dengan yang lain, ada pula sistem yang lepas satu dengan yang lain. Misal, sistem geometri lepas dari sistem aljabar. Namun dalam sistem aljabar, di dalamnya mungkin terdapat banyak sistem yang terkait satu dengan yang lain. Yang keempat, memiliki simbol yang kosong dari arti. Matematika memiliki banyak simbol. Rangkaian simbol-simbol dapat membentuk kalimat matematika yang dinamai model matematika. Secara umum, simbol dan model matematika sebenarnya kosong dari arti. Artinya, suatu simbol atau model matematika tidak ada artinya bila tidak dikaitkan dengan konteks tertentu. Contohnya dalam aritmatika dan aljabar. Dalam aritmatika, biasanya otomatis semestanya adalah bilangan. Sedangkan dalam aljabar, misal terdapat persamaan X tambah Y, di mana huruf X dan Y belum dapat ditentukan nilainya sebelum semesta bilangan tersebut diberikan. 5. Memperhatikan semesta pembicaraan. Karena simbol-simbol dan model-model matematika kosong dari arti dan akan bermakna bila dikaitkan dengan konteks tertentu, maka perlu adanya lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan, yaitu ada tidaknya dan benar salahnya penyelesaian permasalahan dalam matematika dikaitkan dengan semesta pembicaraan. Contoh, misal terdapat model A tambah B sama dengan C. Jika semesta pembicaraannya vektor di bidang datar, maka huruf-huruf tersebut tidak diartikan sebagai bilangan, tetapi diartikan sebagai vektor. Untuk menentukan penyelesaiannya, diperlukan cara yang berbeda dengan bilangan. Cara yang digunakan adalah dengan menggunakan gambar sebuah segitiga agar lebih dipahami. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah bertumpu pada kesepakatan. Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa pasti ada kesepakatan yang harus kita patuhi. Dalam matematika,
kesepakatan merupakan hal penting yang juga harus ditaati. Kesepakatan yang sangat mendasar adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan dan aksioma. Unsur-unsur yang tidak didefinisikan ini juga disebut unsur primitif. Contoh kesepakatan lain adalah jika dilihat dari penekanan pada kesepakatannya dan bukan makna dari faktanya dalam aritmatika aljabar, yaitu penulisan lambang bilangan. Dan dalam geometri, misal untuk mendefinisikan jajar genjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi berhadapan sejajar. Jika kalimat tersebut dipilih sebagai definisi, maka kalimat lainnya akan dipakai sebagai suatu teorema. Misalnya, segi empat yang sisi berhadapannya sama panjang adalah jajar genjang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sistem dan struktur matematika. Sistem dan struktur dalam matematika, disiplin utama dalam matematika didasarkan pada kebutuhan perhitungan dalam perdagangan, pengukuran tanah, dan memprediksi peristiwa dalam astronomi. Ketiga kebutuhan ini secara umum berkaitan dengan ketiga pembagian umum bidang matematika, yaitu studi tentang struktur, ruang, dan perubahan. Pelajaran tentang struktur dimulai dengan bilangan. Pertama, dan yang sangat umum adalah bilangan natural, bilangan bulat, dan operasi aritmetikanya, yang semuanya itu dijabarkan dalam aljabar dasar. Ilmu tentang ruang berawal dari geometri, yaitu geometri Euclid dan trigonometri dari ruang 3 dimensi. Konsep utama yang digunakan untuk menjelaskan perubahan variabel adalah fungsi. Banyak permasalahan yang berujung secara alamiah kepada hubungan antara kuantitas dan laju perubahannya. Dan metode untuk memecahkan masalah ini adalah topik dari persamaan diferensial. Untuk mempresentasikan kuantitas yang kontinu, digunakanlah bilangan real. Dan studi mendetail dari sifat-sifatnya dan sifat fungsi nilai real dikenal sebagai analisis real.